Sahabat semua, pagi ini kita akan ke rumah dusun untuk mewawancarai Ketua Flipmas Indonesia. Jalannya sebagian bagus, sebagian berbatu begitu. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan naik mobilnya. Namun demikian, pemandangannya kiri kanan bagus, masih berupa kebun, dan kalau lihat ke atas ada gunung-gunung yang sangat indah. Nanti kita akan mewawancarai di rumah dusun pada ketinggian 1.300-an di atas permukaan laut. Oke, mari kita simak sama-sama wawancara pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi menuju siang ini, Flipmas Indonesia akan mewawancari Ketua Flipmas Indonesia dari ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Di hadapan saya sudah ada Pak Dhani, Ketua Flipmas Indonesia, yang akan kami wawancarai. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang Pak Sandi. Kami ingin mengetahui banyak kegiatan terkait dengan proses pendirian daripada Flipmas di Indonesia ini, Pak. Kepentingannya apa? Barangkali orientasinya seperti apa? Ya, Flipmas Indonesia sendiri ini muncul setelah Flipmas wilayah Ngayah dengan 5 Flipmas wilayah yang lain. Dan Flipmas ini sendiri dibentuknya karena keprihatinan sebetulnya. Keprihatinan kepada masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Di samping itu juga pada perilaku dosen dalam pengabdian masyarakat itu kok yang rendah sekali. Terlalu rendah. Sementara teman-teman yang dosen yang aktif di pengabdian masyarakat itu walaupun dalam jumlah kecil itu sudah cukup banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan ini yang kemudian membuat saya kemudian berpikir mengapa kita tidak memulai aja dengan dosen-dosen yang sudah aktif-aktif ini, bahwa aktifnya kemudian 100% tapi kinerjanya belum 100%, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kan ininya, yang penting itu kontribusinya ke masyarakat. Dia sudah kontribusi ke masyarakat. Oleh karena itulah kemudian kita mencoba menyatukan dalam Flipmas wilayah dulu, dan kemudian dari 6 Flipmas wilayah pada saat mereka Kongres Nasional pertamanya tahun 2012 itu kemudian menyatakan atau membuat wacana untuk menghasilkan Flipmas Indonesia, sekaligus penetapan ketua dan wakil ketua itu. Waktu itu saya masih ingat di kantor gubernurnya Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan. Nah, barangkali bagian yang penting dalam konteks suatu organisasi adalah visi dan misi, Pak. Ya. Nah, kira-kira visi dan misi itu Flipmas Indonesia itu seperti apa? Iya, saya kebetulan 97 itu ikut di dalam tim Quality of Undergraduate Education dari Dikti yang didanai oleh Bank Dunia. Pada saat itu perguruan tinggi Indonesia mulai diwajibkan untuk bisa menghasilkan visi atau dan misinya pada setiap proposal yang mereka rencanakan itu. Nah, visinya Flipmas sendiri itu adalah bagaimana sih Flipmas ini bisa menjadi wahana para intelektual untuk mengaktualisasi peradaban bangsa kita ini. Ya, peradaban sendiri menurut Pak Daud Yusuf itu adalah sinergistik antara budaya dengan teknologi. Nah, kita punya semua gitu, kita punya semua di sini. Nah, di samping itu juga melihat bangsa kita ini yang banyak menguasai empirical knowledge gitu, tapi tidak punya theoretical knowledge ini, sehingga dia bergerak terlalu banyak dengan intuisinya. Oleh karena itu, karena tidak menggunakan nalarnya, pada saat kita menanyakan mengapa Anda melakukan hal seperti itu, maka dia tanya, itu sudah nenek moyang saya itu sudah mengajari saya seperti itu. Nah, ini namanya empirical knowledge. Ya, empirical knowledge itu sudah terbukti dia di lapangan. Masalahnya adalah masyarakat kita yang hampir tidak pernah menggunakan nalarnya untuk bisa memahami apa yang mereka kerjakan, nalarnya itu yang tidak pernah dipakai. Sementara dosen-dosen ini kan yang nalarnya seringkali dipakai, mestinya ya secara teori, Pak Sofi. Nah, theoretical knowledge ini mestinya harus ditemukan dengan empirical knowledge. Ya, masalah pertanyaannya gitu, ya, bahwa nalar yang belum dibangun. Jangan-jangan perguruan tinggi sendiri juga nalarnya belum terbangun. Oh iya. Iya kan, jangan-jangan ngajarnya pakai naluri semua gitu kan.
Nah, ini sesuatu yang krusial ya, yang menurut saya itu bangsa yang nalarnya jarang dipakai, itu bangsa yang sukar diajak maju. Jangankan mau maju, diajak aja nggak bisa gitu loh. Karena itulah misi Flipmas Indonesia ini menyalarkan nalar bangsa. Di samping juga kami juga menyadari sekali bahwa eksistensi perguruan tinggi di Indonesia ini belum untuk masyarakatnya. Ya. Gitu. Indonesia adalah negara yang besar sekali Pak, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari utara itu dari Morotai, dari Miangas itu sampai dengan Pulau Rote begitu. Nah, kira-kira operasional seperti apa Pak dalam kondisi Indonesia yang sangat luas sekali begitu. Nah, itu bagaimana mengoperasionalkan misi dan visi tersebut? Ya, wah itu asik juga ini. Karena sekarang ya alhamdulillah bahwa pada saat Flipmas dilahirkan, pada saat itu internet sudah membudaya di kita, ya sudah mulai membudaya di kita. Nah, dengan bantuan internet itulah kemudian kami berkomunikasi. Jadi masalah jarak dan sebagainya itu tidak menjadi problem. Sehingga kalau misalnya di Kalimporo, Jeneponto di sana ada masalah dengan lahan keringnya, maka kita dengan sederhana bisa segera minta bantuan dari teman-teman pakar dari timur sana untuk pergi ke situ. Ya karena suasana wilayahnya sama gitu. Jadi ini kita banyak terbantu dengan internet. Oh iya betul. Akhirnya dosen-dosen yang jarang pakai internet harus pakai internet. Harus ya. Gitu. Nah kemudian satu lagi Pak, saya juga dengar di masing-masing provinsi itu ada Flipmas wilayah. Nah bagaimana kaitannya dengan Flipmas Indonesia ini? Ya, Flipmas Indonesia itu menganut prinsip egaliter ya. Jadi kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu ceritanya. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya. Sehingga kalau toh misalnya ada pihak-pihak donatur, entah dana CSR atau PKBL-nya, yang kemudian ingin langsung bekerja sama dengan Flipmas wilayah, itu diizinkan. Hanya mereka harus memberitahu Flipmas Indonesia. Nah, seperti halnya kalau kemarin misalnya dengan Pak Wahyu Suswinto, Pak Kuswandi, jadi pimpinan-pimpinan PKBL Pertamina beberapa tahun yang lalu, yang kemudian menugaskan kita. Jadi sama sekali Flipmas Indonesia itu tidak pernah berminat mencari pekerjaan, cari proyek-proyek begitu ya. Nah, kita lebih siap kalau misalnya ada pihak yang memanggil kami lalu kemudian meminta tolong, Pak Sundani tolong buatkan kawasan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia gini. Itu bersama-sama Pak Wahyu waktu itu dan Pak Kuswandi. Nah, kami kemudian baru bikin proposal. Jadi bukan kita bikin proposal kemudian kasakusuk supaya kita dibiayai gitu. Nah, di PKBL inilah kemudian yang menugaskan Flipmas itu membangun 32 camp kawasan ekonomi masyarakat di masing-masing provinsi dengan masing-masingnya persoalannya satu adalah tidak ada air menjadi yang utama. Iya, itu. Nah, dengan pengalaman inilah kemudian ya saya terutama ya sebagai ketua Flipmas itu selalu mencoba mempelajari kekurangan-kekurangan dari kawasan ekonomi masyarakat. Jadi ternyata dosen-dosen kita itu kalau ke masyarakat paling lama hanya 2-3 jam pulang gitu kan. Terus saya pikir kenapa masyarakat kita itu kok tidak bisa memahami. Waktu kita datang ke sana ngerti nggak? Ngerti. Kita pulang nggak ngerti lagi gitu ya. Baru saya mengetahui, akhirnya saya coba tidur di tempat itu 4-5 hari dan kemudian merekam. Ternyata dosen-dosen ini tidak menyadari adanya istilah saya itu sebagai nyanyian jiwa itu. Nyanyian jiwa kawasan. Itu yang nggak direkam oleh teman-teman ini, sehingga nggak ngerti persis bagaimana mereka sendiri justru membuat kekacauan baru di situ. Iya kan, mereka sudah nggak ngerti, diajari belum ngerti, tapi mereka bilang ngerti kan, kita pergi. Datangnya kapan lagi? Ini yang nggak pernah disadari itu. Nah, belajar dari banyak hal kekurangan-kekurangan itulah kemudian sekarang Flipmas Indonesia kan, ya dengan Pak Sondi dari Unpad, ya kan Fakultas Peternakan, lalu dengan Pak Ruby dari Fakultas Pertanian Uninus, ini kita kemudian mencoba bagaimana kita membantu warga yang sudah 1-2 tahun ini saya pelajari.
Oleh karena itu kemudian dari rekaman 32 plus mungkin 9 camp yang baru, ini kemudian saya pelajari, muncullah satu gagasan lagi penyempurnaan dari camp ini. Nah, selama penyempurnaan itulah kemudian FI membangun markas besarnya ini. Ya, markas besarnya ini. Ini istilahnya adalah rumah desa. Rumahnya orang desa yang kemudian ditaruh di sini, bukan villa yang mewah. Disinilah kemudian kita berinteraksi dengan warga, kemudian berdiskusi dengan mereka atau dengan kita antar sesama kita dosen ini. Jadi itu Pak Sandi. Ya, para prodikmas dan seluruh masyarakat di tanah air, demikianlah wawancara kami dengan Ketua Pelipas Indonesia, Profesor Dr. Sundani Nurono Suwandi. Sebagai kata penutup, karena masih COVID, mari kita tutup sama-sama dengan masker. Selamat siang, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Merdeka!